Di layar teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, beliau menyampaikan sebuah narasi Minggu 21 September 2025. Pak Menteri Kemenak RI dan semua influencer toleransi dari Kementerian Agama, jangan pecah umat beragama dengan menormatif pelarangan-pelarangan, persekusi dan intimidasi terhadap gereja yang memiliki hak konstitusi. GBI Gerendeng Pulau Tangerang. Nah ini teman-teman ya, jadi lalu kemudian juga banyak sekali yang memberikan komentar. Ini diposting oleh beliau, Bapak Pendeta Yeri, 53 menit yang lalu, dan sudah disukai 1.200 pengguna media sosial. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, sekitar 1 jam yang lalu lebih ya, atau sekitar 2 jam yang lalu, baru juga kita membahas perihal adanya penolakan pembangunan pendirian gereja ataupun bukit doa yang disebut dengan bukit doa Holy Land. Ternyata kembali lagi terjadi. Ini beberapa menit yang lalu diposting oleh Pak Pendeta Yeri Pati Nasarani, dan ini kejadiannya tadi pagi. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, hal ini sungguhlah menunjukkan bahwa pelarangan-pelarangan peribadatan, penolakan-penolakan dengan berbagai macam alasan itu, ini sungguhlah mendesak untuk ada solusinya, untuk ada tindakan yang nyata dari pemerintah agar hal seperti ini diberikan atensi secara khusus dan serius, supaya ada tindakan-tindakan preventif, tindakan-tindakan pencegahan. Nah teman-teman, diuraikan di sini bahwa yang kemudian sekitar ya 20 orang melarang ya jemaat GBI ini untuk melaksanakan kegiatan peribadatannya. Larangan ibadah terhadap jemaat GBI Gerendeng ini, Gerendeng ya, ini terjadi pada Minggu pagi ini 21 September 2025. Karena itu kepada Bapak Presiden Prabowo, kepada Pak Gibran, kepada Pak Menteri Agama. Teman-teman, kenapa seringkali saya sebut nama Pak Prabowo, nama Pak Gibran ya, Pak Menteri Agama juga termasuk? Karena hanya mereka-mereka inilah yang kemudian punya kewenangan. Memang juga kepala daerah bisa ya, juga kita harapkan bisa turun tangan supaya perihal seperti ini hanya salah satu case saja teman-teman ya. Ini hanya salah satu kejadian pagi hari tadi yang dialami oleh saudara kita yang beragama Kristen, dan masih banyak di luar sana yang mana beribadah saja begitu susah dan sulitnya. Beribadah saja begitu sulitnya saudara-saudara yang beragama Kristen pada beberapa wilayah di bangsa Indonesia ini untuk menggunakan hak konstitusionalnya, melakukan peribadatan, melakukan kegiatan keagamaan. Dan ini teman-teman, kita-kita yang beragama Kristen ini manakala melaksanakan kegiatan peribadatan, ini kita hanya melakukannya dalam kurun waktu itu pada hari Minggu, dan tidak selama 1 hari itu, hanya berlangsung sekitar 2 jam. Untuk saudara-saudari kita atau kita semua yang beragama Kristen ini manakala melaksanakan kegiatan peribadatan. Tetapi mengapa yang mana hal ini hanya berlangsung sekitar 2 jam dan 1 kali dalam 1 minggu, sepertinya begitu merisaukan, sepertinya begitu membuat orang-orang yang intoleran ini merasa tidak nyaman, tidak senang dengan berbagai macam alasannya. Padahal kita semua tahu, tak pernah secara pribadi saya melihat ada gereja yang minta-minta, yang merepotkan tetangga, yang merepotkan sekelilingnya untuk meminta sumbangan ataupun dana operasional pelaksanaan kegiatan peribadatan di sebuah gedung, di sebuah gereja. Karena ketika sebuah gedung dipakai, sebuah gereja dipakai, pasti ada kebutuhan dana operasional seperti listriknya di situ ya, fasilitas yang dipakai dan segala macamnya. Bahkan beberapa gereja menyediakan konsumsi usai dilaksanakannya kegiatan peribadatan. Karena itulah menjadi sangat mengherankan bila mana ditemukan ada orang-orang yang nampaknya tidak suka, tidak senang, minta dibubarkan, minta dilarang, minta dihentikan dan segala macamnya. Itu sangat-sangat tidak masuk akal. Atas dasar apa? Ya, benar tadi yang disampaikan, dinarasikan oleh Pak Pendeta Yeri Pati Nasarani ini, bahwa ini adalah hak konstitusional. Ini adalah hak konstitusi yang sedang dijalankan, yang sedang dipergunakan oleh warga gereja yang juga pada saat yang bersamaan status mereka adalah warga negara Indonesia yang dilindungi oleh undang-undang haknya, yang dilindungi oleh negara ini haknya. Oleh karena itulah teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, kita terus berseru ya,
Sampai kapan ini ya? Bapak Ibu sekalian ya, ini benar-benar yang memilukan sekali. Sampai kapan hal seperti ini terus saja terjadi di bangsa kita Indonesia, di tengah-tengah katanya, wah kita merawat bhinneka, kita merawat keberagaman. Tapi yang terjadi ini, sekitar 1-2 jam yang lalu lah ya teman-teman, saya ada buat video membahas perihal yang dialami oleh saudara kita yang beragama Kristen ini. Mereka mengalami penolakan pembangunan Bukit Doa karena direncanakan di situ nanti akan diselenggarakan ya, Bukit Doanya disebutnya Holy Land. Ada sekolah teologi di situ katanya mau dibangun, ada gereja, ada tempat berdoa mau dibangun di situ. Lalu kemudian ada orang yang menolak. Dan tadi saya sempat dengar satu cuplikan videonya itu. Salah satu alasan penolakannya katanya adalah ini adalah sebuah bencana akidah. Saya nggak ngerti bagaimana dua kata itu bisa muncul dalam respon penolakan pendirian gereja, sekolah teologi, lalu juga rumah doa atau apa di situ ya yang disebutnya Bukit Doa Holy Land. Wah, ini teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, ada apa ya dengan bangsa kita hari-hari ini? Tetapi satu hal yang pasti bahwa peristiwa-peristiwa ini membutuhkan tindakan-tindakan preventif, tindakan-tindakan pencegahan yang relevan dan kontekstual, serta atensi yang spesifik dan khusus untuk solusi yang relevan. Jadi karena itu teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, harapan kita adalah pemerintah memberikan solusi. Harapan kita pemerintah hadir, negara hadir untuk menjamin hak konstitusi warga negaranya dalam rangka bebas, aman, nyaman, tanpa intimidasi manakala melaksanakan kegiatan peribadatan. Inilah sebenarnya yang kita harapkan.